Pondok Pesantren Al-Wahid Papin, sekaligus mahasiswa PPG UISI Samarinda 2025. Pada hari ini, Senin 12 Mei 2025, saya akan uji kinerja dengan materi nilai-nilai kearifan lokal Islam di Indonesia. دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Masya Allah. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran SKI pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menyiapkan, kemudian langsung berdoa. Baik. Ya Mas. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Silakan. Ya, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari SKI. Sebelum kita memulai mata pelajaran SKI pada hari ini, terlebih dahulu kita mengabsen satu persatu anak-anak sekalian. Pertama, Nindi, Hadir Bu. Taufik, Hadir. Andi Rahma, Hadir. Asmaul Husna. Hadir Bu. Ya, sekira itu anakku, kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Kita akan tanya dulu apa kepanjangan daripada SKI. Sejarah kebudayaan Islam. Ya, jadi sejarah itu adalah sesuatu yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, itu anak-anak sekalian perlu contoh. Kemudian kita akan jadi anak-anak sekalian kita perlu tahu tadi bahwa sejarah kebudayaan Islam itu adalah sejarah yang dimana yang pernah terjadi di masa lampau. Sekarang kita memasuki nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Perlu anak-anak sekalian ketahui bahwa di Indonesia ini banyak sekali suku, ya. Ada suku Bugis, suku Jawa, suku Manda, suku Makassar, ya. Nah, di antara semua suku ini berbagai budaya yang dia laksanakan atau lakukan di daerahnya masing-masing. Termasuk di daerah kita di sini, suku apa yang mayoritas yang ada di sini? Suku Bugis. Nah, suku Bugis yang ada di Indonesia ini pada umumnya berada di kota Makassar, ya. Nah, jadi sekarang kita kembali ke nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Jadi yang kita biasa lakukan di sini yaitu kearifan lokal yang termasuk itu adalah barsandi, ya. Ketika kita mau melakukan misalnya acara hataman atau pengantin, biasanya dilaksanakan dulu itu barsandi. Jadi banyak sekali kearifan lokal yang ada di Indonesia ini, termasuk kegiatan acara amatian, ya. Ada juga acara amatian, mapaci. Nah, itu yang ada di suku yang ada di Indonesia. Di daerah Jawa juga ada istilah sungkeman, ya.
Sukiman kalau di daerah Jawa. Nah itu anak-anak sekalian. Kemudian kita pindah ke implementasi nilai Islam di masyarakat. Ya. Islam berisi aturan dan nilai-nilai penuh kehidupan manusia. Nah, kita lihat di sini kehidupan manusia sesuai dengan pikirannya yang memiliki akal pikiran yang dibawa utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa utusan Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpilih yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk seluruh alam, ajaran Islam akan membimbing manusia untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Islam adalah agama yang diridhoi Allah dan mestinya menjadi pedoman dasar bagi umat manusia dalam mencapai kehidupan yang damai, lagi sejahtera lahir dan batin. Ya, jadi itu pedoman kita. Jadi dari Allah kemudian ada perantaranya yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka biasanya itu setiap kita memulai selalu kita mengucapkan salawat. Jadi ketika kita mengucapkan salawat, kita harus mengingat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat manusia dari lembah yang hina menuju lembah yang mulia atau dari kegelapan menjadi terang benderang. Itu anak-anak sekalian. Pindah ke bagian kedua yaitu kerajaan Islam di Jawa. Di mana di sini karifan lokal di Jawa yaitu ada namanya tahlilan. Di Sulawesi Selatan juga ada namanya tahlilan. Ya, biasa ada kegiatan setelah orang meninggal, kita ada tahlilan seperti itu. Itu juga namanya ada juga acara amatian. Kayak itu daerah Bugis. Saya kira daerah lain juga ada begitu. Tahlilan, istilah tahlilan berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata halala yuhalilu. Tahlilan artinya membaca kalimat la ilaha illallah. Berarti di sini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak boleh dipersekutukan, hanya satu Allah. Ya. Kalimat tahlil dan rangkaian bacaan dalam kalimat tidak lain hanyalah mengesahkan dan mengingat Allah serta takarrub ilallah, yaitu upaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, tadi ada dibahas tentang tahlilan, ya. Tahlilan itu biasa dilaksanakan ketika ada orang meninggal, kita saya katakan. Kemudian bagian B, pengajian, ya. Pengajian biasa kita lakukan. Pengajian setelah sholat maghrib kita ada pengajian. Pengajian di sini kegiatan pengajian adalah menyampaikan materi-materi keagamaan kepada orang lain, juga mempunyai untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan, yang menyampaikan materi-materi keagamaan di acara pengajian biasa juga disebut mubalik ustaz. Jadi pengajian di sini biasa dilakukan ketika orang mau naik haji, ya. Ada juga namanya manasik. Ketika ada orang meninggal, kita di situ biasa ada pengajian, membaca Yasin biasa malam Jumat. Kegiatan yang kita sering lakukan itu termasuk pengajian dipandu oleh ustaz atau ustazah. Sekalian itu jadi pengajian di sini selalu memberikan bimbingan hal-hal yang benar kepada halayak ramai di satu majelis. Nah, itu anak sekalian. Biasanya pengajian pagi, malam Jumat, pengajian umum, pengajian akbar, pengajian padang bulan, pengajian haji, pengajian ibu-ibu, kondangan, serukan dan sebagainya. Jadi maksudnya di sini biasa ada pengajian majelis taklim, diundang selalu ke sana. Setelah itu kita akan melaksanakan di rumah atau menyampaikan kepada keluarga terdekat, menyampaikan hal-hal apa yang pernah diberikan oleh pengajian atau ustaz tersebut. Sekaten, ya, kegiatan ini merupakan, jadi ini adalah budaya yang ada di dalam Jawa, ya, di luar daripada Pulau Sulawesi. Ini sekaten. Kegiatan ini merupakan upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW
di lingkungan Maulud upacara sekaten diselenggarakan pada bulan besar Agustus Zulhijjah. Dalam perayaan ini gambaran Masjid Agung Yogyakarta dan Pendidikan kita juga mengadakan hal seperti ini. Jadi pada bulan Maulid kita juga melaksanakan Maulid yang seperti biasa kita lakukan di masjid-masjid sekalian. Jadi ada juga namanya Gerebek Maulud, ya. Acara ini merupakan puncak peringatan Maulud pada malam tanggal Rabiul Awal. Sultan beserta pembinanya. Acara dilanjutkan dengan pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW dari ceramah agama. Pernah dengarkan sila Nabi bersanjung yang kemarin biasa kita dengarkan, baik itu dari bahasa Buddhisnya, bahasa Arabnya, ya kan anak-anak sekalian. Terus takbiran kegiatan ini dilakukan pada malam 1 Syawal, biasa malam Lebaran atau malam Idul Fitri, dan mengucapkan takbir bersama-sama berkeliling kampung-kampung keliling, biasa ujung dari perbatasan desa yang satu ke desa yang lain. Itu adalah kegiatan atau kearifan lokal yang ada di daerah mana tadi? Daerah Jawa, ya. Jadi hampir semua sama. Kearifan lokal yang ada di daerah Bugis juga daerah Jawa hampir sama. Cuma penyebutannya saja berbeda karena satu bahasa Bugis, satu bahasa Jawa, tentu berbeda pengucapannya sekali. Selanjutnya anak sekalian, di daerah Jawa masih juga ada istilah namanya liburan. Budaya ini diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan. Karnaval lokal tersebut masih berjalan dengan di Yogyakarta. Selipuran berasal dari kata selipur yang berarti 21. Perayaan tersebut diselenggarakan malam Lailatul Qadar yang menurut ajaran Islam diyakini terjadi pada sepertiga akhir bulan Ramadan. Kita juga sering melakukan itu. Biasanya malam tanggal 27, ya, malam ganjil. Kemudian mengenang, ya, upacara ini diadakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kegiatan utamanya adalah bahwa besok sudah memasuki bulan Ramadan, semua masalah wajib puasa, upacara daerah Kudus dan Semarang. Jadi kembali itu tadi saya perkenalkan kepada anak-anak sekalian tentang kearifan lokal. Baik, saya akan mengulas kembali kearifan lokal yang berada di daerah Bugis, ya. Bukan cuma tahlilan, bukan selamanya, tapi ada juga namanya acara Mappadendang, ya. Mappadendang kalau di daerah Jawa itu disebut Gejo Klesum, ya, Gejo Klesum namanya. Kalau kita di sini Mappadendang. Nah, perlu saya bahas di sini bahwa Mappadendang ini biasanya dia datang ketika kita syukuran, sudah panen padi, kita kumpul-kumpul, ada namanya acara Mappadendang. Maksudnya Mappadendang di sini karena bunyinya agak membunyikan nyanyi, kadang-kadangnya bagus, sehingga itu dijadikan sebagai budaya lokal di daerah Sulawesi Selatan atau di daerah Bugis pada umumnya. Ada yang pernah melihat cara pendendang? Masalah. Biasa di mana? Di sawah, ya. Di sana itu masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, para penyuluh diundang datang untuk berkumpul sebagai bentuk rasa syukur kita setelah kita panen padi, ya. Berkumpul. Apa kegiatan yang dilakukan di situ yaitu ada biasa ayun-ayun. Kemudian mereka itu mengeluarkan pendapat bahwa seperti ini penghasilan kami, bagaimana solusinya untuk menghindari hal-hal misalnya seperti serangan hama tikus biasa. Jadi disitulah berkumpul para tokoh-tokoh dan penyuluh, tokoh wanita, tokoh pemuda diundang untuk hadir di kegiatan itu sebagai bentuk rasa syukur setelah panen padi dalam setiap panennya
Akan tetapi bukan cuma satu tahun dilaksanakan. Ketika kita sudah panen, ya kita biasa mengundang kembali untuk sekalian bersilaturahmi. Itu kemudian saya mau tanya, adakah kegiatan loka yang ada di daerah kalian, misalnya di Kabupaten Wajo, ya? Jadi mungkin Anda menyatakan bahwa sama, karena daerah Bugis dengan di Kabupaten Wajo tersebut itu adalah sama saja sebagai di Sulawesi kehidupan lokal yang ada. Nah, kemudian perlu saya tambahkan juga biasanya ada acara tagih-tagihan, ya, ketika ada orang menikah, ada acara tagih-tagihan sebagai bentuk penghormatan terhadap pengantin laki-laki atau pria yang akan datang itu. Kemudian ada juga acara budaya lokal yang ada di Sulawesi di sini. Terkadang ada acara makotato, ya, makotato boleh istilahnya. Jadi bahasanya bahasa Bugis, makotato. Di situ ada kerjasamanya masing-masing untuk masyarakat dia gotong royongnya. Ada juga namanya acara mampamula, ya, mampamula itu memulai ketika ingin panen maka diadakan acara namanya mampamula. Itu tradisi semua atau karifan lokal yang ada di daerah Bugis. Saya kira itu anak-anak sekalian. Nah, apa sih sekalian? Selanjutnya kita pindah ke karifan lokal di Madura. Ya, pernah ke Madura kah? Tidak. Nanti insya Allah kita akan, kalau ada kesempatan kita akan ke Madura, ya. Sekarang jadi jangan sampai ada yang tidak menerima pelajaran sesuai dengan yang mengajar. Jadi kita selidiki dulu supaya tidak nangkut teman-teman sekalian, ya. Jadi kearifan lokal di Madura ada namanya sholawatan. Sholawatan ada di Sulawesi Selatan? Ada. Jadi makanya terbuat sekali bahwa kearifan lokal yang ada di Indonesia bukan cuma di Jawa, bukan cuma di Madura, masih banyak di daerah-daerah lain, di NTT misalnya, NTB, banyak kearifan-kearifan. Nah, yang kita bahas di sini adalah sholawatan. Di Madura, budaya sholawatan dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Jika pada umumnya dilaksanakan di masjid, kegiatan sholawatan masyarakat Madura ini diselenggarakan di rumah-rumah secara bergantian. Misalnya, hari ini diselenggarakan di rumah Pak Mulki, selanjutnya besoknya kita lanjutkan ke rumahnya Pak Topi, ya. Jadi jangan berkecil hati ya lainnya sekalian. Jadi di daerah Madura itu berbeda dengan kegiatan yang kita lakukan. Jadi biasanya orang di masjid, tetapi ini di daerah rumah atau ke rumah. Jadi berdiri setelah ini tadi kita sebut tadi dari rumahnya Pak Mulki, lagi besok ke Pak Topi. Setelah itu kita lagi ke rumahnya Bapak Sukron, ya. Jadi kita harus menyiapkan apa yang biasa dilakukan atau disediakan sekalian. Kemudian seminggu kemudian diadakan di rumah tetangga berikutnya. Seterusnya sampai kembali ke tuan rumah awal mendapat giliran. Jadi kita juga begitu, ada kegiatan biasa acara makomuka. Ketika bulan puasa kita berdiri dari rumah yang ujung ke tetangga selanjutnya sampai 30 hari kita ada namanya makomuka atau memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Biasanya kita lakukan di masjid juga, biasa juga di jadi tidak menutup kemungkinan walaupun di masjid di rumah tidak apa-apa, asalkan kita mau memberikan sesuatu hal yang baik kepada tetangga atau teman-teman. Jadi itu juga kegiatan. Setelah itu ada namanya rokatase, ya. Rokatase karifan lokal ini dilakukan untuk mensyukuri karunia serta nikmat yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Siapa itu Maha Pencipta? Allah. Iya, memang. Kemudian sekaligus agar diberikan keselamatan dalam
istighosah dan tahmid bersama oleh masyarakat yang dipimpin oleh pemuka agama atau setempat. Siapa itu pemuka agama? Nah, contoh imam masjid ya, atau bapak kepala desa yang dituakan di situ, atau pemimpin ada di daerah itu anak sekalian. Kemudian kita pindah ke rokat, ya. Jadi rokat di Madura, rokat dilakukan dengan maksud jika dalam suatu keluarga hanya ada satu orang laki-laki dari 5 bersaudara, maka harus dilakukan acara rokat. Acara ini biasanya dilaksanakan dengan mengundang topeng atau nangan yang diiringi dengan alunan musik gamelan Madura, sembur dibacakan atau apa namanya itu memacak, ya. Jadi istilahnya kalau 5 bersaudara harus kita ada yang namanya laki-laki satu harus diadakan, yaitu rokat. Ya, ada saja kegiatan-kegiatan atau karipal lokal yang ada di daerah masing-masing. Berbagai macam. Ada juga namanya muluden, ya. Kegiatan ini dilakukan menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, saya kira banyak sekali kegiatan dilakukan. Jadi pernah juga ada kalau di daerah Mandar itu yang saya biasa lihat itu ada namanya bikin bubur, ya. Bikin bubur di daerah Mandar itu biasa bikin bubur bermacam-macam, di situ dicampur. Di daerah Bugis juga segera demikian pernah kita lakukan, ya. Ada namanya bubur dicampur 7 bahan termasuk kacang hijau, wijen, beras ketan, ya, dicampur begitu itu bubur. Biasa ada juga budaya-budaya yang sering dilakukan. Saya kira itu anak sekalian yang daerah Jawa dan Madura dan daerah Bugis. Nah, nanti anak sekalian kita tadi berbicara tentang karipal lokal, ya, karipal lokal. Jadi kita di sini pindah ke karipal lokal di Sunda, ya. Ada tadi apa tadi? Bugis, Jawa, Madura, apalagi Sunda. Ya, Sunda itu biasanya banyak berada di daerah Jawa juga, ya. Sunda, ya. Jadi upacara tingkeban, upacara ini diselenggarakan pada saat seorang ibu hamil dan usia kandungannya mencapai 7 bulan. Hal ini dilaksanakan agar bayi yang di dalam kandungan serta ibu yang melahirkan selamat. Tingkeban berasal dari kata tingkep yang artinya tutup. Maksudnya si ibu yang sedang mengandung 7 bulan tidak boleh bercampur dengan suaminya sampai 40 hari sesudah persalinan dan jangan bekerja terlalu berat. Saya kira daerah Bugis juga, daerah Sulawesi Selatan juga seperti itu anak sekalian. Ada namanya kalau di sini macera wetang, ya. Kalau umur 7 bulan itu hamilnya ada namanya macera wetang, baca doa selamat. Tak lain tak bukan adalah untuk memberikan keselamatan sampai persalinan. Setelah melahirkan tentu banyak istirahat dulu, jangan terlalu banyak bergerak sehingga tidak mengalami satu gangguan terhadap bayi dan juga orang tua yang baru melahirkan tersebut. Saya kira daerah sudah juga seperti itu, daerah sini juga. Kemudian reme mundinam, jadi bahasanya bahasa Jawa, ya. Jadi kayak ini kalau mundingan itu dilaksanakan apabila perempuan mengandung lebih dari 9 bulan atau bahkan ada yang sampai 12 bulan, ya. 12 bulan tetapi belum melahirkan juga. Perempuan yang hamil seperti itu disebut remeo. Kalian ulangi. Saya kira itu tadi penjelasan dari Ibu tentang karipal lokal yang ada di Indonesia.
Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi dan bisa nanti dimanfaatkan atau kita bisa membaca kondisi yang ada di masing-masing desa atau kabupaten provinsi, bahwa inilah Kadipa yang ada di daerah Jawa, inilah Kadipa yang ada di Bugis, inilah Kadipa yang ada di daerah Sunda, Madura. Seperti itu anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya. Anak-anakku, saya kira cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.